Ini era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini bahasanya Nabi ini dalam hadis beliau. Beliau bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu beda dengan fitnah, Pak. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu seabrek-abrek ujian, banyak ujian. Jadi kata Nabi akan datang suatu era di mana ujian tuh banyak sekali sampai dunia kayak seperti malam yang gelap gulita. Maksudnya bukan gelap beneran, Pak, tapi kita dikepung sama nilai-nilai yang gelap. Nilai apa? Nilai kekufuran, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, nilai kemaksiatan, nilai kemungkaran, nilai kezaliman, nilai kedustaan. Itu di kiri kanan depan belakang kita banyak bener sekarang. Atau Anda nggak setuju? Anda bilang, enggak Ustadz, di mana-mana keadilan sedang tegak. Enggak Ustadz, di mana-mana kemakrufan sedang berlaku. Enggak Ustadz, di mana-mana keimanan yang ada, ketaatan yang kalau saya ada orang ngomong gitu, mendingan saya suruh wudhu sanalah. Lo baru bangun kali masih belekan lo. Gitu. Udah jelas kita ini dikepung, Pak, sekarang dengan nilai-nilai keburukan. Gitu. Makanya Nabi menggambarkannya seperti malam yang gelap gulita. Dan yang lebih mengerikan, ternyata fitnah yang kita alami sekarang ini, Pak, nggak ada ceritanya makin turun, nggak ada. Ini makin nanjak, Pak. Ini sabda Nabi, fitnah akan kian memuncak hingga keluarnya puncak fitnah, Dajjal. Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan, aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah selanjutnya, fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini hadir, baik fitnah yang kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Makanya saya kalau ditanya orang, Ustadz, kira-kira 6 bulan lagi COVID ini berakhir nggak? Saya bilang, maunya saya sih iya, tapi kalau berdasarkan pemahaman saya tentang akhir zaman, kayaknya bakal jalan terus nih. Gitu. Bukan nakut-nakutin, gitu. Cuma kan kita udah dengar sendiri, Pak. Di satu wilayah udah membaik, tiba-tiba bilang, oh ada second wave, ada gelombang kedua. Ya. Termasuk si Tedros, tahu Tedros? Tedros bukan tukang jual es, bukan. Tedros ini pimpinan Badan Kesehatan Dunia. Dia bilang apa? Masyarakat dunia siap-siap akan ada jenis virus baru, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus aja begitu, Pak. Hidup dalam ketakutan yang gak ada habis-habisnya. Gitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, fitnah ini akan terus jalan, Pak. Makanya nggak ada cerita kita masih boleh main-main sekarang, Pak. Mari kita beriman, bertakwa yang sebenar-benarnya, supaya furqan ada dalam diri kita. Karena kalau furqan nggak ada, Pak, mereka bilang ini baik, kita ikutin, padahal buruk. Mereka bilang ini buruk, kita jauhin, padahal itu baik. Gitu. Dan ini sudah mulai terjadi sekarang. Ya. Berapa banyak umat Islam yang rese ngeliatin saudara-saudaranya yang katanya COVID meninggalnya, terus dibungkus kayak lemper, masukin dalam kotak. Berapa banyak umat Islam yang rese hari ini? Udah sedikit, Pak, yang benar-benar peduli dengan bagaimana tata cara syariat dalam mengelola jenazah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketika mereka orang-orang kafir ini yang mimpin dunia ini, ya wajar jadi gelap. Karena apa? Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat setelah ayat kursi, bahwa memang beda antara orang beriman mimpin dengan orang kafir mimpin. Lihat orang beriman itu siapa wali mereka. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang beriman. Wali itu artinya pemimpin, pelindung, penolong. Jika orang-orang beriman menjadikan Allah sebagai walinya, apa yang terjadi? Allah keluarkan mereka dari gelap kekafiran menuju cahaya iman. Tapi sebaliknya, orang-orang kafir, wali-wali mereka, pemimpin, pelindung, penolong mereka siapa? Taghut. Taghut itu apaan? Taghut itu syaitan. Dan siapapun yang loyal sama syaitan, itu taghut. Dan kalau dijadikan sebagai wali, taghut itu apa yang terjadi? Mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran. Dan ujung akhirnya apa? Neraka. Hum fiha khalidun. Mereka bakal kekal di dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya Allah mengatakan, kita orang beriman ini jangan ragu dalam memperjuangkan Al-Quran sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Sebab Al-Quran ini sumber cahaya.
Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Alif Lam Ra, Al-Quran ini kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad supaya kamu keluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Anda bayangkan, sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, terus wafat 10 tahun Pak, cuman 10 tahun. Itu semenanjung Arab yang tadinya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, berubah 180 derajat dalam nurul Islam, dalam cahaya Islam. Karena apa? Nabi dan para sahabat getol ya mendakwahkan Al-Quran gitu. Makanya kita harus getol juga mendakwahkan Al-Quran Pak. Dan pengertian getol mendakwahkan Al-Quran bukan sekedar mengumumkan bahwa alhamdulillah udah muncul ma'had tahfiz Quran, bukan. Tapi getol menyuarakan isi Al-Quran itu kepada kepala-kepala banyak manusia dan hati banyak manusia, supaya lama-kelamaan memang sumber cahayanya dari Al-Quran, bukan dari yang lain gitu. Baik, yang keempat, ini era di mana fenomena riddah, kemurtadan merebak di tengah kaum muslimin. Hadisnya masih hadis yang sama tadi. Setelah Nabi bilang beramallah sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam gelap gulita, terus kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, mukmin, sorenya jadi kafir. Sore hari masih mukmin, beriman, paginya kafir. Nabi jelas-jelas bilang pagi beriman, sore kafir. Nabi nggak bilang pagi beramal soleh, sore berbuat jahat. Bukan itu perbandingannya. Ingat ya, kalau ada muslim berbuat jahat, itu nggak otomatis dia boleh kita bilang dia kafir, nggak boleh Pak ya. Muslim bisa bermaksiat dan maksiatnya tidak otomatis membuat dia jadi kafir Pak. Tapi ini Nabi jelas-jelas bilang di era penuh fitnah itu nanti fenomena yang banyak muncul adalah pagi beriman, sore kafir. Artinya apa? Sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus hanya dalam dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, tapi dosa nawaqidul iman, batal imannya Pak. Pernah dengar nggak dosa nawaqidul iman? Ya. Perlu contoh nggak dosa nawaqidul iman? Perlu contoh Pak? Siap nggak? Ya siap nggak siap deh, namanya ilmu ya nggak? Saya kasih 2 contoh. Contoh pertama, orang dikatakan nawaqidul iman, mengaku muslim, tapi ringan aja bilang semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat yang menyebabkan orang itu batal imannya Pak. Wah, Ustadz Ihsan Tanjung ekstrim amat, masa ngomong gitu aja batal iman? Ya kalau nggak pakai dalil ekstrim Pak. Makanya saya kasih tahu dalilnya, tolong dicatat karena nggak ada di sini. 1 Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Masa Allah ngomong begitu dalam Al-Quran, terus kita muslim baca ayat itu merasa lebih cerdas dari Allah, terus kita bilang oh enggak, semua agama sama, semua agama baik. Orang Allah bilang cuma satu yang Allah ridho, Islam. Tapi saya punya tetangga kanan rumah saya Kristen, oh dia baik bener sama saya, tiap masak dia bagi sama kita. Tetangga kiri saya muslim, jenggotan, anggota partai Islam, koruptor. Ah, semua agama sama lah, tergantung orangnya aja gitu. Pernah nggak dengar orang ngomong gitu zaman sekarang? Ya kan? Nah yang kayak gini nih Pak, ini termasuk membatalkan iman Pak. Hati-hati Pak. Virusnya dari mana nih? Dari ajaran yang namanya pluralisme, yang sekarang lagi disebarluasin sama Yahudi Nasrani kemana-mana. Hati-hati Pak ya, hati-hati anak-anak kita. Belajar apa di sekolah? Ya emang udah nggak sekolah sih sekarang ya gitu. Belajar apa di rumah? Lewat WFH-nya, lewat SFH-nya, study from home ya. Hati-hati ya. Masih ada ayat lain, Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa nyari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima sama Allah dan dia di akhirat tergolong orang yang merugi. Apa kurang jelas itu? Allah ngomong begitu, terus kita berani-beraninya bilang enggak lah, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, palelo peang kata orang Betawi ya kan. Satu lagi, Al-Hijr ayat 2, catat.
Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat seringkali itu orang-orang kafir bilang begini, aduh tahu gini gue jadi muslim dulu di dunia. Artinya apa? Artinya nggak sama. Agama Islam ini nggak sama dengan agama lain, ya. Nah, hari ini faham pluralisme telah banyak memakan korban muslim yang riddah, yang murtad dari agamanya. Itu satu. Contoh kedua, istihza'u biddin. Hati-hati ya, agama ini nggak boleh jadi bahan olok-olok. Kenapa? Karena ini dinun kamilun syamilun mutakamil. Ini agama yang sempurna, yang lengkap dan saling melengkapi satu bidang dengan bidang lain. Jangan coba-coba mengolok-olok agama yang sempurna ini, karena itu sama saja mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Batal imannya. Nah, pertanyaannya, hari ini orang mengolok-olok agama ada tidak, Pak? Banyak benar, ya. Itu orang-orang yang batal imannya, Pak. Ya, hati-hati, jangan ikut-ikutan mengolok-olok agama, ya. Cukup ya, dua contoh saja ya. Nah, jadi sistem kafir syirik telah menjelma menjadi peradaban yang penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya, karena kehidupan sudah nggak ditujukan, diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan mengejar kepuasan material dan kesenangan duniawi belaka, ya. Sampai-sampai Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang kafir harbi ini yang mimpin dunia sekarang, Pak, ini kafir harbi, Pak. Kafir itu macam-macam, Pak, tapi ada jenis namanya kafir harbi. Kafir harbi itu artinya kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Apa kata Allah tentang mereka? Ini kata Allah, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya memerangi kalian. Tidak henti-hentinya itu artinya apa, Pak? 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 12 bulan setahun. Terus menerus, nggak berhenti-berhenti memerangi kalian sampai mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Yang kelima, ini era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan bangsa-bangsa lain. Hadisnya berbunyi, yushiku al-umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok. Terus sahabat langsung nanya, dia mikir kan, oh ini karena kita sedikit jumlahnya nih. Dia nanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian pada hari itu jumlahnya banyak, hanya saja kayak buih di atas genangan air. Buih itu ciri khasnya apa, Pak? Buih itu ciri khasnya ringan, kagak ada bobotnya, itu buih. Jadi umat Islam jumlahnya banyak tapi bobotnya lemah. Bobot apa? Bobot semuanya. Bobot akidahnya ringan, bobot akhlaknya ringan, bobot ilmunya ringan, bobot ibadahnya ringan, bobot dakwahnya ringan, bobot jihadnya ringan, semuanya ringan. Tapi coba lihat Nabi dan para sahabat, mana ada orang kafir yang berani ngutak-ngatik Nabi dan para sahabat? Karena apa? Bobot mereka dahsyat, berat bobotnya. Umar bin Khattab saking beratnya bobotnya, sampai Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, hai Umar, kalau kamu jalan di tengah lembah sendirian, setan lagi ngumpul, bubar itu majelisnya. Saking dahsyatnya bobotnya Umar bin Khattab, ya. Nah, kita ini kebanyakan bobot kita ringan, Pak. Makanya kita diperebutkan kayak makanan di mangkok, ya. Nah, dulu waktu Nabi dan para sahabat masih tinggal di Mekah, itu lemah posisinya. Tapi walaupun lemah, mereka bobotnya nggak ringan. Sampai diabadikan dalam sebuah hadis berikut ini. Khabbab ibnul Arat radhiyallahu an, ini seorang sahabat. Kami pernah ngeluh penderitaan kepada Nabi yang ketika itu beralaskan kain panjangnya di naungan Ka'bah. Jadi ceritanya gini, Khabbab ibnul Arat ini seorang budak dia. Dia punya majikan kafir Quraisy, musyrik, ya, yang setiap hari itu menganiaya si Khabbab, kayak Bilal dianiaya sama majikannya. Nah, Khabbab ini disuruh apa? Disuruh manasin batu bara
Kalau udah panas, dia disuruh buka baju, suruh tiduran Pak di atasnya. Siksaannya kayak gitu. Tapi bukan hanya dia sendiri, banyak sahabat lain yang kalangan fakir miskin, kalangan budak yang dibegitukan. Akhirnya Khobab datang ke Nabi, curhat, ya kan, ngeluh. Dia bilang apa? Tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Tidakkah engkau berdoa untuk kami ya Rasulullah? Dia nggak minta macam-macam Pak. Nggak kayak sebagian kita sekarang, saking dianiayanya, dizoliminya, terus wah ini harus angkat senjata nih, ngebom sini, ngebom sana. Nggak ada dia bilang, ya Rasulullah apa nggak saatnya kita angkat senjata nih? Nggak ada, dia cuma minta satu, doain. Apa jawab Nabi? Nabi bilang begini, sungguh sebelum kalian ada orang yang diringkus, digalikan lubang baginya, ditimbun di sana, cuman kepalanya yang nongol, terus digergaji, dibelah dua kepalanya. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga tulang dan dagingnya berpisah, ya. Namun semua siksaan itu tidak memalingkan mereka dari din. Terus Nabi kasih jaminan, wallahi walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, urusan ini akan sempurna. Allah akan memenangkan Islam ini sehingga seorang musafir berjalan seorang diri dari Son'a sampai Hadramaut, dia tidak takut pada apapun kecuali kepada Allah atau kepada serigala yang mungkin merekam kambingnya. Terus Nabi akhiri dengan kalimat walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa, kata Nabi. Jadi Anda perlu sadar bahwa apa yang kita alami sekarang Pak, berada di babak di bawah garis merah Pak, dalam kondisi terpuruk ini bagian untuk membuat bobot kita naik Pak. Makanya jangan nurut sama mereka, nurut sama Allah dan Rasulnya, sekalipun kita lemah sekarang ini. Sebagaimana Nabi dan para sahabat di Mekah juga begitu. Biar kata sudah dianiaya sama musyrikin Quraisy, tetap Allah dan Rasulnya number one. Nggak ada cerita, nggak ada kompromi, nggak ada tawar menawar, ya. Yang keenam, ini era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak takut lagi kepada kaum muslimin, ya. Lanjutan hadisnya, kata Nabi setelah menyebutkan seperti buih di genangan air, sungguh Allah tanam akan cabut rasa takut musuh kepada kalian. Coba lihat hari ini Pak, musuh nggak punya takut sama kita. Anda ikuti nggak berita tentang Masjidil Aqsa sekarang? Lagi sholat taraweh Pak, dikepung, ya kan? Diserang, ya kan? Ditembaki, dilemparin gas air mata. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada takutnya mereka. Mereka nggak ada takutnya. Tapi alhamdulillah kita juga lihat di video-video di televisi, ya kan, bahwa pemuda-pemuda Palestina juga nggak ada takutnya Pak. Sekalipun nggak punya apa-apa. Nah itu namanya berbobot Pak. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kalau umat Islam ini bobotnya kuat, ya, sampai semua bidang sudah benar-benar disiapkan, maka ketika umat Islam sudah mulai menyiapkan puncak bidang, yaitu puncak bidang itu apa? Kekuatan militer, kekuatan askari, maka sebaliknya yang terjadi, mereka yang ketakutan Pak. Ya, ini ayatnya, surat 8 ayat 60. Kata Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah satu, dan musuh kalian dua. Jadi musuh Allah itu musuh kita. Tapi ada lagi orang-orang selain mereka yang kamu tidak tahu tapi Allah tahu. Siapa itu? Kaum munafikun. Jadi coba lihat bagaimana Allah masukkan dalam satu keranjang Pak, musuh Allah, musuh kalian, dan kaum munafikun. Itu satu keranjang. Jadi kalau sekarang kita bobotnya ringan nih Pak, musuh nggak takut sama kita, munafik juga nggak takut sama kita. Makanya mereka tiap hari ngolok-ngolok agama seenak jidat mereka Pak, gitu. Karena hati mereka dengan hati orang kafir pada dasarnya sama. Kaum munafik itu hatinya ke sana Pak, bukan ke kita. Dikatakan dalam surat An-Nisa, basyiril munafiqina bi anna lahum azabun alim. Beri kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka akan ada azab yang pedih. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia sambil meninggalkan kaum beriman.
Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka orang-orang munafik itu menyangka mereka bisa dapat kemuliaan dengan akrab-akrab sama orang kafir itu, padahal kemuliaan sepenuhnya milik Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang terakhir, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang paling mengerikan, namanya penyakit wahan. Jauh lebih mengerikan daripada COVID, daripada AIDS, daripada demam berdarah, daripada apapun. Sehingga di ujungnya kata Nabi, Allah kemudian menanamkan dalam hati kalian al-wahan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal wahan? Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Anda tahu ada dua hadis Nabi tentang wabah. Satu sudah sering kita dengar, yang satu mungkin pernah kita dengar tapi kurang begitu terlalu kita perhatikan dan sekarang nggak diperdengarkan. Hadis yang pertama, intinya kata Nabi, kalau terjadi wabah di satu daerah, maka penduduk di daerah itu jangan keluar dan penduduk di luar daerah itu jangan masuk. Ya, udah dengar kan hadis itu? Oke? Tapi ada lagi hadis lain. Kata Nabi, barang siapa muslim yang meninggal karena wabah, dia mati syahid. Mati syahid menuju surga apa neraka? Menuju surga. Artinya apa? Artinya Nabi nggak pernah bilang setelah ada wabah nggak boleh keluar dari situ, terus nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh ke pasar, nggak boleh ke masjid, nggak ada itu. Ya sudah, wilayah itu ditutup, nggak boleh keluar, tapi mereka boleh hidupnya normal aja. Siapa yang bilang kemudian jadinya akibatnya nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, nggak boleh deket-deket satu sama lain? Ya enggak. Dan nggak ada cerita takut, Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya kejangkitan juga tuh penyakit, bahkan sampai meninggal, mati syahid, masuk surga. Nah sekarang, udahlah memenjarakan diri sendiri, ya kan? Nggak boleh ketemu sama anak, nggak boleh ketemu sama cucu, nggak boleh ketemu orang tua sama kakek, ya kan? Nggak boleh silaturahim. Udah gitu takut banget, ya kan? Apa? Iya, gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut ini sudah menjangkiti umat Islam sekarang. Ya. Dan kalau kita lihat, tadi sudah saya jelaskan ciri kaum Yahudi Nasrani bangsa Romawi ini yang mimpin dunia ini. Bagaimana ciri mereka? Mereka cuma ngerti urusan dunia, sedangkan akhirat mereka lalai, ya kan? Nah kalau umat Islam cinta dunia dan takut mati, apa bedanya lagi sama orang Romawi? Udah kagak ada bedanya, Pak. Gitu. Kita ini adalah umat yang hubbul akhirah, cinta akhirat. Dan sebaliknya terhadap kematian bagi kita tuh hal biasa. Mati itu hal yang nggak bisa dihindari. Bahkan ada sebagian umat Islam mukmin yang semangatnya berjihad fisabilillah, mereka tuh hubbul maut, cinta mati, Pak. Mautu fisabilillah, mati di jalan Allah. Ada seorang panglima perang umat Islam namanya Khalid bin Walid yang kalau mimpin perang nggak ada kamus kalah, Pak. Menang dulu. Di zaman Umar bin Khattab mimpin jadi khalifah, dia harus mimpin pasukan umat Islam ngelawan Romawi. Yang waktu itu jumlah pasukan Romawi berlipat kali dari jumlah pasukan kaum muslimin. Nggak ada cerita takut dia. Bahkan ketika lagi mimpin pasukan muslimin yang jumlahnya lebih kecil daripada jumlah Romawi, keluarlah kata-kata Khalid bin Walid yang terkenal. Apa dia bilang? Ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian hai bangsa Romawi mencintai kehidupan. Kata-kata itu sampai ke telinga seorang tentara Romawi. Langsung lapor ke jenderalnya. Begitu jenderalnya dengar, gemeteran dia. Ngelihat jenderalnya gemeteran, semua anak buahnya gemeteran. Kalah mereka, Pak. Ya. Musuh itu siapapun akan kalah kalau udah ketakutan, Pak. Ya kan? Makanya kalau kita ketakutan, makin gampang kena virus itu. Tapi makin kita takutnya cuma sama Allah, ya tuh virus juga kagak banyak bisa bergerak. Kenapa? Karena takut itu berbanding lurus dengan tidak punya tentara-tentara imun dalam tubuh. Itu rumus kesehatan. Ya.
prajurit-prajurit imunitas tubuh kita ini muncul kalau kita nggak punya rasa takut, Pak. Kalau mental kita nggak drop. Tapi kalau mental kita drop, Pak, sekalipun udah 3M, ya kan, masker, cuci tangan, jaga jarak, ya kan, sekalipun nggak pernah keluar rumah, Pak, kena juga dia, mati pula. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang takutnya cuma sama Allah dan memperlakukan ini sebagaimana penyakit flu, ya, kita bukan nganggap nggak ada, Pak, virus ini. Ada virus ini. Kita tahu virus ini ada, bisa timbul penyakit, bisa nular, bisa mati, benar. Tapi nggak begitu-gitu amat kita menghadapinya. Ya, karena apa? Karena bagi kita, ya, hidup, mati, sembuh, sakit, ya kan, semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya mulai sekarang nasihatin orang yang datang ke saya curhat, Pak Ustadz, kemarin saya di swab ternyata positif. Kayaknya seminggu yang lalu saya datang ke arisan keluarga, di situ deh saya ketularannya. Stop, saya bilang. Anda sudah kena penyakit, itu sudah ujian dari Allah. Jangan ditambahin penyakit lagi dengan suuzon, saya bilang gitu, sangka buruk, nyari-nyari dari mana sumber penyakitnya. Nggak usahlah dicari-cari. Gitu. Itu bukan sikap orang beriman. Orang beriman tuh nggak ada cerita perlu tracing, tracking, ya kan, ngecek, nelusurin dari mana, apalagi sampai ngelapor lagi puskesmas. Itu kemarin yang hadir arisan tuh si fulan, tolong diperiksa. Nauzubillah min dzalik. Rusak hubungan baik. Gitu. Ya. Nah, musuh Islam pingin kita ini rusak hubungan baik kita, Pak. Pingin kita saling curiga satu sama lain. Ya. Pingin kita nggak punya ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, itu harus dihilangkan, ya kan? Semua ngandelin otak aja, gitu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karenanya dalam hadis tadi Nabi menjelaskan inti kemurtadan itu pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Karena apa? Orang itu rela menjual agamanya demi mendapatkan barang kenikmatan dunia. Udah nggak bisa ngebedain mana yang mahal, mana yang murah. Sekarang saya tanya ke jamaah, agama itu mahal apa murah? Mahal, oke. Kenikmatan dunia mahal apa murah? Hah? Mahal juga. Nah, ini penyakit. Udah wahan juga ini, ya kan? Kita harus tegas, Pak. Agama itu mahal, kenikmatan dunia itu murah. Bagi kita dapat kenikmatan dunia, alhamdulillah. Nggak dapat juga alhamdulillah. Sebab apa? Allah yang paling tahu pantasnya kita dapat kenikmatan dunia berapa banyak. Itu Allah yang lebih tahu, bukan kita yang tahu. Yang penting tanamkan dalam diri qanaah, rasa puas dengan semua pemberian Allah. Fabi ayyi ala'i riban, nikmat Allah mana yang kamu ingkari? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kaji kita pada hari ini. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu bermanfaat. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.